Hijoku adalah organisasi media independen. Kami berdiri di 2011. Saat itu kami selesai bekerja di salah satu media di Brunei Darussalam, namanya The Brunei Times. Kami kembali di Indonesia tahun 2011, mendirikan Hijoku. Dan tahun 2012 kami menjadi finalis di Naikta untuk kategori kreatif dan inovatif new media. Kemudian mendapat kehormatan menjadi nominasi Asoka Changemaker di 2014. Kami juga memiliki kegiatan offline selain memberikan informasi secara online. Kita punya program namanya Kelas Perubahan Iklim yang walaupun saat ini banyak dilakukan secara online, tapi sebelumnya kita juga mengadakan kelas perubahan iklim secara langsung secara gratis juga untuk komunitas. Kemudian di sosial media kami cukup kuat. Saat ini followers kami di seluruh channel sosial media lebih dari 235.000. Yang paling kuat di Twitter, followernya 227.000 dan terkoneksi dengan berbagai individu maupun organisasi yang concern terhadap lingkungan dan perubahan iklim, terutama perubahan iklim. Nah, ini tahun 2021, tahun lalu, alhamdulillah ini kami di-featurekan di Climate Action Story-nya organisasi UN Non-Governmental Liaison Services, ini lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami merasa senang sekali karena merasa bahwa apa yang kami lakukan selama 10-12 tahun terakhir ini mendapat perhatian paling tidak ya dari PBB. Ini untuk aksi kami memberikan solusi dan inspirasi yang terkait dengan gerakan ramah lingkungan maupun perubahan iklim secara offline maupun online. Nah, kita masuk ke tema yang kita akan angkat kali ini. Jadi bicara mengenai perubahan iklim dan nanti akan secara spesifik masuk ke dampaknya terhadap petani. Jadi dari mana harus dimulai perubahan iklim kalau kita mau bicara tentang perubahan iklim? Jadi tadi Mbak Nadia sudah menjelaskan bagaimana dampak gas rumah kaca terhadap peningkatan suhu bumi secara jelas. Nah, ini ada sedikit bukan salah kaprah ya, ada sedikit kesalahpahaman untuk memaknai antara cuaca dan iklim. Jadi cuaca itu sebenarnya kondisi suhu atau kondisi temperatur atau kondisi seperti panas matahari, hujan, angin dan yang lain-lain yang diukur dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka panjang, tren perubahan itu disebut sebagai iklim. Jadi iklim itu biasanya diukur dalam periode waktu perubahannya adalah 30 tahun biasanya diukur dalam periode waktu 30 tahun. Nah, ketika kita bicara mengenai perubahan iklim, maka data-data yang mendukung terhadap konsep perubahan iklim ini sebenarnya adalah data-data yang secara detail dikumpulkan on a daily basis dalam setiap hari oleh ilmuwan untuk mencatat perubahannya apa yang terjadi di atmosfer bumi. Jadi data-data ini dikumpulkan dalam jangka waktu tidak hanya puluhan tahun, bahkan ada data-data yang memang dikumpulkan sejak perubahannya sejak setelah masa revolusi industri. Jadi dan jika kita ingin bicara detail mengenai perubahan iklim, kita juga harus dengan kuat menyadari bahwa data-data ini adalah data-data yang akuntabel dan akuntabilitas data itu sudah teruji dan sudah menjadi konsensus di kalangan ilmuwan di seluruh dunia. Jadi sebenarnya tidak ada unsur-unsur lain
dalam kajian perubahan iklim ini selain bahwa ilmuwan maupun para peneliti mempelajari apa yang sudah terjadi di atmosfer bumi selama hampir 150 tahun lebih. Jadi mereka mengumpulkan data-data dengan membandingkan dan kemudian mengaitkannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di atmosfer bumi, termasuk bagaimana dampaknya nanti terhadap perubahan iklim. Data-data apa yang mereka kumpulkan dalam jangka waktu puluhan tahun tersebut, ini yang saya ingin sampaikan ke rekan-rekan semua. Jadi ini sebenarnya data-data yang selalu kami gunakan ketika memberikan materi di kelas perubahan iklim. Jadi kami menulisnya, sudah menulisnya di Hijoku, jadi nanti bisa teman-teman cari di Hijoku. Jadi dalam jangka waktu setelah masa revolusi industri, yang dicatat oleh ilmuwan itu banyak sekali. Di antaranya adalah gas-gas yang saat ini dikenal sebagai gas rumah kaca. Terdapat korelasi positif antara kenaikan gas rumah kaca, di antaranya adalah karbon dioksida, kemudian CH4. CH4 itu adalah metana, tadi Mbak Nadia juga sudah menerangkan. Kemudian nitrogen oksida yang sumbernya adalah dari praktek pertanian juga, ada yang dari alam juga. Kalau metana itu dari ternak, kemudian dari kalau karbon dioksida kebanyakan adalah dari cara kita menggunakan energi atau saat ini masih didominasi oleh energi fosil. Ini yang menghasilkan polusi gas rumah kaca, 3 polusi utama gas rumah kaca tersebut. Nah, kalau kemudian dibandingkan dengan efek-efek kondisi alamiah yang lain, seperti ini, seperti yang paling kanan sendiri, ini para ilmuwan meneliti surface temperature change atau perubahan temperatur di permukaan bumi. Ini korelasinya positif. Jika gas rumah kaca naik, suhu permukaan bumi akan naik. Kemudian korelasi negatif tampak pada jumlah es di benua Arktika yang semakin berkurang. Di Greenland juga seperti itu. Di Antartika juga seperti itu. Kemudian ketebalan glasier atau lapisan es yang ada di pegunungan yang menjadi sumber air bagi masyarakat di sekitar pegunungan seperti Himalaya dan gunung-gunung yang lain, termasuk di Indonesia kita punya Puncak Jaya yang diperkirakan juga akan mencair, itu juga dikorelasikan dengan peningkatan gas rumah kaca yang memicu efek gas rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi karena terperangkapnya radiasi matahari dalam atmosfer bumi. Radiasi matahari tidak bisa keluar karena terhalang oleh polusi gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Nah, apa dampak yang lain? Jadi sebenarnya kalau kita bicara dampak perubahan iklim terhadap petani, sebenarnya tidak ansih petani, juga nelayan juga terdampak. Jadi pertanian itu sebenarnya kan upaya untuk menghasilkan pangan di daratan, tapi ada efek juga terhadap nelayan juga nantinya. Apa efeknya? Perubahan iklim pemanasan global, ilmuwan selalu menemukan bahwa excess heat atau kelebihan kenaikan panas bumi itu selalu diserap oleh lautan. Sehingga ketika mereka meneliti air di kedalaman tertentu di lautan, mereka akan menemukan tren kenaikan suhu juga di sana. Kemudian efeknya berkorelasi negatif terhadap penurunan keasaman air laut. Di sini terlihat jelas dampaknya juga terhadap kenaikan permukaan air laut. Jadi selama 20 tahun terakhir sudah ada
kenaikan sebesar 31,4 mm dalam 10 tahun terakhir. Dan ini dicatat dari hari ke hari oleh ilmuwan, dan inilah yang kemudian menjadi landasan mengapa kenaikan gas rumah kaca tersebut dikorelasikan dengan peningkatan suhu bumi yang akhirnya juga berdampak pada extreme weather. Jadi di sebelah kiri bawah ini teman-teman, Bapak dan Ibu bisa melihat tren kenaikan cuaca ekstrim yang terjadi di dunia, tidak hanya di Indonesia. Nanti di Indonesia akan kami sampaikan data tersendiri. Jadi kenaikan gas rumah kaca, kenaikan suhu bumi memicu kenaikan peristiwa cuaca ekstrim. Perubahan ini sudah diamati selama puluhan tahun, dan itulah yang kemudian menjadi landasan teori dan konsensus perubahan iklim. Kemudian kita lihat di sini khusus di Amerika Serikat, jumlah lahan yang terbakar akibat kenaikan suhu bumi di sini trennya juga terus terlihat naik sampai 2020. Kalau ini data dari UNDRR, jadi lembaga PBB yang mencatat mengenai bencana, ada kenaikan dari semua jenis bencana, semua terjadi kenaikan, mulai dari kekeringan, temperatur ekstrim, banjir, tanah longsor, kemudian badai, dan sebagian besar dari bencana tersebut adalah bencana yang terkait dengan iklim, climate related disaster. Jadi dari 10 tahun antara tahun 2000 sampai 2019, ini telah terjadi 6.681 bencana yang terkait dengan perubahan iklim, dibandingkan dengan hanya 3.656 pada 10 tahun sebelumnya atau satu dekade sebelumnya. Ini jumlah bencana, data jumlah bencana yang dicatat oleh UNDRR, kemudian berapa jumlah kematian yang dipicu oleh bencana diperbandingkan antara periode 2000 sampai 2019 dan periode sebelumnya. Kemudian berapa jumlah kerugian ekonomi yang diderita akibat bencana, ini juga trennya selalu naik. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini saya mengikuti informasi yang selalu dibagikan oleh BNPB, dan ini menurut saya satu infografis yang sangat penting yang tidak boleh dihilangkan menurut saya, dan ini selalu saya sampaikan dalam setiap event yang terkait yang membahas mengenai perubahan iklim. Jadi secara umum tren bencana di Indonesia telah meningkat. Jadi bencana banjir, longsor, dan puting beliung menjadi bencana yang mendominasi di Indonesia. Dan semua, kalau kita telusuri, banjir itu biasanya disebabkan oleh hujan ekstrim, di samping tata kelola lingkungan yang mungkin tidak baik ya, umpamanya deforestasi, kemudian hilangnya resapan air dan yang lain-lain, semua terkait dengan dampak perubahan iklim. Ini dari 2009 sampai 2019. Kemudian kalau kita melihat data terakhir, ini baru 2 hari yang lalu, ini tanggal 24, kemarin tanggal 22, kita lihat bencana yang terjadi di Indonesia ini sudah mulai ada kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang pasang, abrasi, gelombang pasang, kemudian cuaca ekstrim. Kemarin di Semarang saya lihat video yang beredar di WhatsApp, teman-teman yang di Semarang mengabarkan terjadi banjir besar karena tanggul jebol di sana. Ini karena gelombang tinggi, dan itu sudah memang sudah diperingatkan oleh
BMKG, dan itu semua terkait dengan cuaca ekstrim dan bencana-bencana yang lain, semua terkait dengan perubahan iklim. Nah, ini kalau kita lihat, kalau Bapak dan Ibu lebih detail lagi melihat, kondisi kerusakan ini banyak terjadi di Pulau Jawa. Gambar yang merah-merah itu sebenarnya jumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Dan Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, di atas 150 bencana, diikuti oleh wilayah Nanggro Aceh Darussalam. Jadi apa yang terjadi di sana? Jadi ini sedikit cerita sedikit. Sebelum ini kami sempat membantu satu proyek pelestarian harimau Sumatera. Dulu banyak teman-teman yang menanyakan sebenarnya apa sih efek hilangnya harimau terhadap lingkungan? Apa efek punahnya harimau Jawa terhadap lingkungan? Kalau dikaitkan dengan kondisi bencana yang terjadi sekarang, kita baru bisa melihat gambaran besarnya ternyata. Harimau itu sebenarnya adalah top predator yang mengendalikan ekosistem, termasuk populasi satwa-satwa mangsa di sekitarnya. Harimau juga memiliki range yang daya jelajah yang sangat luas, sehingga ketika mereka hilang, populasi satwa-satwa mangsa yang menjadi makanan harimau akan tidak terkontrol, dan itu bisa memicu berbagai kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi. Selain memang pada kenyataannya tata kelola lingkungan dan sumber daya alam juga berpengaruh terhadap kondisi yang terjadi di saat ini. Jadi ini yang terjadi di Pulau Jawa. Jadi kalau kita saat ini merasa kita masih bisa tidur nyenyak, ngopi di tempat ber-AC, 2 juta sahabat kita di Indonesia mengungsi. Ini data dari BNPB. Ada 90 orang sudah meninggal dunia akibat bencana. Ini terjadi hampir setiap hari dan setiap bulan, dan ini ada catatannya jika Anda mengikuti informasi yang diberikan oleh BMKG maupun BNPB.